Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhallahi ta'ala wa bi syafa'atillahi ta'ala wa bi syafa'ati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syafa'atil Qur'an min barakatil majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil fili wal walidayya ila malaikatul muqarrabin fi kanzil ars wal malaikatil hafadhah ila arwah nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa al-quburina al-mu'assisina fi hadal masjid al-anwar al-mu'amirina fi hadal masjid al-muwafiqina fi hadal masjid bi rahmatika ya arhamar rahim waj'al muradatan miridil jinan bi nuril qabrahu min fadila wa barakatil hadal majlis bi syafaatil Qur'an. Al-Fatihah. Iya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Para hadirin hadirat rahimakumullah, para sepuh bin sepuh ingkang minulya, para kiai, para asatid wa asatidah, para ibu nyai ingkang kula mulyakaken, ingkang kula taati, sedaya jajaran pengurus takmir masjid rahimakumullah, lan sedaya jamaah salat maghrib ingkang minulya, alhamdulillah muji syukur. Tengasane Allah Subhanahu wa taala kula jenengan tasih diparing Gusti Allah kenikmatan sehat, dibanding kali Gusti Allah kekuatan iman Islam, saged tindakaken ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, bisa kita istiqomahkan hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bi husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat lan salam kagem junjungan kula panjenengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi pikantuk syafaat kanjeng Nabi fid dini wa dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutakan berkenaan kali ayat yang terakhir kita bahas 204 dan hal ini berkaitan dengan orang yang review yang kembali nggih. Orang yang senantiasa dadi budak dunya akan dibikin capek oleh Allah. Hidupnya tidak akan menjadi tenang. Hisabnya itu menjadi berat. Jadi 7 hal yang kalau ini sampun kita bahas, kita hati-hati bersama, mudah-mudahan kita tergolong hamba yang nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat selanjutnya, ayat yang kita baca kemarin sampai di tengah-tengah, ini juga saya sampaikan, saya lanjutkan. Kita ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbi wa huwa alatul hisab. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Ayat 205. Selanjutnya yang 206, wa idza qila lahum taqillaha akhadathul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Shadaqallahul azim. Nah, yang kemarin tentang pembahasan orang-orang yang dihimpit oleh dunia, diperbuat oleh dunia. Allah juga menyampaikan di ayat yang lainnya sebagai kehati-hatian kita semuanya. Karena pada dasarnya harus kita sekarang itu memang harus hidup
dan berpikir tentang dunia karena kita memang hidup di dunia. Sehingga Allah juga memberikan kita cara agar selamat dunia dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi karena sekarang kita habis adalah dunia, maka kita minta perlindungan Allah dari dunia. Perlindungan yang berkaitan dengan kita mencari karunia Allah, atau perlindungan ketika kita diuji oleh Allah. Karena memang semakin orang itu cinta kepada Allah, semakin orang itu corongatan ibadahnya bagus kepada Allah, akan diuji. Nah, ini saya bacakan ayat yang menjadi penguat ini di ayat yang lainnya sebagai antisipasi kula panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji karena orang iman pasti diuji. Dengan apa? Dengan sedikit khauf, rasa takut, al-ju', rasa lapar, wa naqsin, kekurangan apa? Amwal, harta, wa nafsin, jiwa, kekurangan dalam segi ketenangan, apapun yang kita terima. Apa itu susah, apa itu gembira yang berlebihan, tamarot dan pangan, tidak ada, tapi pangan juga akan diujikan oleh Allah kepada orang beriman. Dari semuanya yang berkaitan dengan dunia juga harus kita hati-hati. Di ayat ini selanjutnya di situ, wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Yang dimaksud adalah annahu muwafiqun liqauli wa wa alatul hisab. Awas, bahwa Allah itu juga akan memberikan kita cara jika memang nanti tidak hati-hati, maka nanti akan menjadi penantang yang paling keras. Jadi malah harta itu akan balik kepada kita, maka nyerang kita. Dulu waktu kita punya cara wong sepeda elek ngoten nggih, sak geledak-geledak didele oma gak kuncian sik tenang. Dijagrek biasa tenang, tapi ketika kita tuh sepeda api mulai gak tenang. Diuji oleh Allah dengan dunia itu. Semakin banyak yang kita punya, semakin istimewa yang kita punya, itu secara logika akan merenggut kebahagiaan kita dunia. Untuk orang-orang yang tidak mampu mengendalikan jiwanya. Maka perlu ibadah ini untuk menata nih, menata. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW akan bisa kita jaga. Apa alatul khisam itu? Syadidul khusumah. Jadi betul-betul nemen banget temen akibat yang didapat seseorang. Waliat ba'ika, orang yang berkaitan dengan apakah berkaitan dengan hutang, apakah dengan jumlah apa yang harus kita janjikan sama orang. Al-ahnas suraikin, yang berkaitan dengan apa yang kita, yang kemarin itu kan ada seorang yang bernama Khunas Syuraik, itu ketika tergoda oleh dunia, janji sama Rasul, ternyata malah menghabiskan, malah menjadikan orang-orang yang Islam itu semakin habis hartanya. Nah, sehingga turunlah ayat ini. Di sini, di ayat ini disampaikan juga, ketika kulon jenengan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuslikal hatta wan nasla. Nanti akan ada kerusakan. Di mana kita perlu hati-hati apa yang menjadikan orang itu hidupnya semakin rusak, tidak hanya dunia, tapi ketika sudah diberikan oleh Allah dunia, tapi malah menjadi rusak. Dulu ketika berkurang, hidupnya pas-pasan, luar biasa ibadahnya. Tapi ketika sudah banyak hartanya, semakin tidak karu-karuan. Nah, saya bacakan, kalau kita nasoid, disampaikan ngatan. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri, menyampaikan. Di antaranya, inna fasadun qulub, yang menjadikan rusaknya hati nanti. Jadi kalau sudah beriman, sudah ibadah, ketika dititipi, dihinggapi dunia, malah menjadi rusak. Apa yang menyebabkan ini?
Hasan Al-Basri menyampaikan, Ansittati asyain, ada 6 penyebab yang menjadikan orang itu kelindih dunya bahasa Jawa. Ketika orang sudah sampai pada imannya, ibadahnya dititipi dunya, maka nanti amanah. Kemana akan diberikan, kemana akan dititipkan, kemana nanti akan dibawa dia. Apa saja? Awaluha yudnibuna birija'it taubah. Jadi orang itu yang menjadikan hal pertama membuat rusak itu punya salah, mengetahui kalau ini dosa, tapi nggak cepat-cepat taubat. Salah, maka ketika kita semua wa'ad bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Tapi kata Nabi, jika memang ada sesuatu yang sifatnya nggak bagus, cepat-cepat ikuti dengan kebaikan. Akan menjadi tertutumpuk, kehapus kejelekan itu. Kalau memang urusan salah dan dosa, taubat. Ini dawai Hasan Al-Basri. Kemudian penyebab kedua apa? Beliau menyampaikan, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Ai fala fa'idata fil ilmi idalam ya'mal bihi wa inna thamratul ilmil amalu bihi. Belajar, ngaji, tapi tidak ada manfaatnya dalam hidup. Ketika kita sama ngaji kemanapun, kita belajar kemana, apakah subuh, apakah maghrib, atau siang, sabtu, ahad, kemanapun ngaji, tapi yang didapat ilmu tidak berbuat, belum bisa bermanfaat untuk orang lain. Al ilmu bila thamarin, al ilmu bila amalin kasyajri bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Jadi cukul ngoten mawon. Ya kalau cukulin nanti rimbun ngoten, ya yup-yupan orang. Nek cukulin resek itu sing dados ngoten. Lah malah ilmunya itu malah menjadi uang itu pakai enggak manfaat ngoten. Jadi seandainya tidak berbuah, tetapi ada nilai sedikit manfaatnya, pohon itu cukul, tapi rindang iso ngiup-ngiupi orang, minimal ngiupi awake dhewe ngoten. Atau minimal bisa menaungi keluarganya, ada orang dekat dengan dia. Tapi kalau memang nanti tidak mau menjaga, ilmu kan dijaga, tidak mau mengamalkan, tidak menerima nasihat orang, yang terjadi adalah pohon yang akan mati. Ini wis mati, ini kok jadi resek. Diresek. Itu yang harus kita antisipasi, tidak ada faedahnya. Yang kedua, berarti apapun yang kita laksanakan seperti ini harus segera untuk bisa kita amalkan. Yang kemarin pun saya sedikit ketika kita ngaji, kemudian tonggoni meninggal, yondang-dang tanggoe kan ngeten. Karena ada orang itu ketika ada kegiatan ngaji, tonggo meninggal, si aku tak ngaji dhisik, aku wis istiqomah ngaji ini. Loh niku malah keliru nanti itu. Tidak amalkan ngajinya kan gitu. Karena apa? Karena ini menjadi buah. Oh ternyata ini loh buahnya, atau orang yang rajin itu ternyata manfaatnya banyak untuk orang sekitarnya. Itu malah menjadi manfaat. Yang ketiga penyebabnya, wa idza amilu la yuhlisuna. Ketika dia itu beramal tidak dengan ketulusan, tidak ikhlas. Dikai syarat, aku iki nang masjidku gak dadi takmir ngono sajane yo. Ono iki kalau dadi takmir aku nang masjid. Wah aku gak dadi pengurus. Jadi tendensinya itu, atau karena sungkannya kan ngoten. Nggih boleh. Dasar kita secara umum biasanya nggak ngerti niku wau. Karena pertama karena sungkan, karena gak enak. Gitu nggih. Tapi lama-lama dengan datanya akan diberikan rahmat oleh Allah sehingga menjadi mudah. Kemudian yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah wa la tashkurun. Memakan rizkinya Allah tapi tidak tahu terima kasih. Dari kanjeng Nabi, kalau memang ingin terima kasih kepada Allah, sujudlah kepadanya. Kalau mau terima kasih kepada Allah, datanglah ke masjid mushola untuk sujud kepadanya. Karena itu cara terima kasih yang paling baik. Nah, kita sehari, saya kemarin ngaji, tidak tahu ya di mana, Al-Faq atau Pulau Supi di Al-Anwar itu. Oh di Al-Faq ya, tapi tentang orang berilmu. Orang yang ketika berusaha mencari ilmu, datang di majlis taklim, itu seperti sedekah 74.000 onta. Ini dihitung secara akal.
Satu onta saja harganya sudah sekian puluh juta. Niki 1000 sudah berapa miliar. Artinya ketika kita bandingkan dengan kita nganggur, ada taklim, itu kok nggak keseng datang ke sana. Niku kan rugi. Ketika seandainya pahalanya berbentuk angka atau berbentuk rupiah, mungkin kita datang. Tapi kalau hanya dikabarkan nanti podo kalau sedekah onta, niku sedekah ngone. Tapi ketika nampak duit baru. Seperti orang yang ketika takziah, orang yang datang takziah itu datang saja pahalanya kal kirot, yaitu 1 kirot senilai emas gunung Uhud. Seandainya kalau memang diwujudkan ada orang meninggal, terus emas di situ keleleran sawatu ngoten, lu yakin datang semua Pak itu. Nah sawatu ini, noto ono mati cepet-cepet. Jati sih diparani kasih mati ini, masih sawatu ini. Artinya apa? Bahwa di situ ada nilai besar. Hidup itu pasti ada akhirnya dan pasti setiap orang akan ngincipi mati. Jadi yang itu dihitung ya Allah, kok dinilai sampai segitu besarnya karena pelajaran orang meninggal itu luar biasa. Makanya kalau panjenengan kalau memang mau bertakziah jangan sampai tidak ikut sholat. Nah ini seringkali kan ngoten nggih. Yang kita lihat itu di masyarakat datang ya cuman datang mawon. Apalagi datanya itu hanya kita ngobrol saja. Tapi pas nyolati gak melu. Ngeterno melu, nanti di kuburan gak biasa mawon. Sini kita andon biasa. Loh niki berarti kurang ada manfaatnya. Harus diilmoni takziah seperti ini. Karena apa? Karena nanti rasa syukur kita akan menjadi besar kalau kita tahu kan katanya. Kalau kita akan tahu itu apa yang menjadikan hati kita menjadi hidup nanti. Nah, dari penyebab nih saya bacakan yang kelima. Wa ma yardawna bi qismatillah. Jadi ketika hidup itu cara ngoten nggih harus minta pandumi Gusti Allah. Kok malah dia tidak mencari ridho Gusti Allah, hati akan menjadi mati. Banyak hadisnya, bacakan pokok-pokoknya saja. Nah, yang keenam, wa yadfanuna mautahum wala ya'tabirun. Jadi ketika kita itu mendemwong memakamkan orang, yadfan, tapi tidak bisa menjadikan pelajaran hebat dalam hidupnya. Oh, sesuatu apa iki koyo ngene yo. Dunyane sehebat apapun yo klambine padha, kain kafan regane padha. Dadi orang sugih gak sugih sama. Bahkan kafane mungkin nggih gak dibandani dhewe, mungkin ikut jamaah kematian mungkin. Semua sama. Bahkan saya belum paling boten niku kain kafannya dari baju ikhramnya lah, kain ikhram lah minimal itu, Pak. Jadi jenengan kalau memang ada baju ikhram itu boleh dipakaikan, boleh. Kalau dulu Rasulullah Muhammad SAW itu ada putranya Musailamah, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay, tokoh munafik waktu itu, yang mengkhianati Rasulullah ketika perang Uhud. Karena tahu yang namanya orang tuanya itu pernah waktu itu, sejarahnya mengkhianati Rasulullah di perang Rasulullah kalah itu. Nah, akhirnya ketika ayahnya meninggal, itu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kula nyuwun jubah panjenengan. Tiga apa? Ibnu Ubay, anaknya Ubay, Ibnu Ubay. Kangge ngafani bapak kula ya Rasulullah. Kula emut nih bapak kula niku ngeten-ngeten. Dibawain Rasulullah. Ini si gawon. Seandainya itu tidak boleh, Nabi tidak mungkin untuk membawakan kan ngeten. Walaupun tidak ada dengan kata-kata, ya wis manfaatnya ini kata-kata tidak ada. Tapi dengan memberikannya itu otomatis menjadikan pelajaran kita bahwa boleh. Apakah itu kita pakai baju dipakai sholat, di kain putih itu. Beliau para kiai kita, ayo nak, jolali apa? Goni satu saat, ini kita mengkafani orang itu kan ada yang diberikan seperti serban ngoten nggih, ada dikasih serban seperti kerudung itu, laki atau perempuan, ada yang tidak. Walaupun 3 helai itu hanya kain setelah menyeluruh 2, kemudian kain sarung saja, minimal 3 itu. Laki-laki, mau ditambah monggo, tapi pendak 3 itu menjadi syariatnya. Yang perempuan ada 5, di antara ditambah adalah baju dengan kerudungnya. Tadi 5 lembar atau 5 lapis. Yang lapis yang lainnya boleh ditambahkan kain ikhramnya. Apakah tidak kain ikhram sendiri? Mungkin kain ikhram anaknya, mungkin kain ikhramnya bapaknya ke anak atau ke cucunya, itu boleh. Karena tadi itu Rasulullah pernah diminta Ibnu Ubay untuk meminta jubah Rasulullah untuk dibuat kafan. Bahkan ketika
Sayyidatina Khadijah ini. Nah, jadi Khadijah niku pernah ketika beliau seto itu minta ya Rasulullah, kula mangkene kapan seto kula nyuwun serban panjenengan. Kaya apa ya? Khadijah, jangan kan mbunggoyo minta yang lainnya ngata Mas. Kok njaluk serban kenapa? Kula kepengin serban itu yang akan membungkus jasad saya nanti. Jadi dalam benak serban dikasih bagi Rasulullah sholat, itu menjadikan satu tanda bahwa dibolehkannya menggunakan apa-apa yang kita pakai ketika sholat. Maka kalau saya di ibu-ibu itu ngatakan ibu-ibu, nanti jenengan paling enggak punya kerudung ini, kerudung yang dipakai, yang suatu saat dipakai jenengan tuh seto, itu dipakaikan kerudung. Niku saya sampaikan seperti itu. Bahkan ada ibu-ibu niku tetangga, niku pun nggak ada kain kafan. Walaupun nggak ada Pak Ustaz kain kafan, damel nopo nggih ngene kulo nek seto. Lho niku umure dawa malah. Sampe saiki wis sepuh mboten seto-seto. Lah sing wedi kain kafan malah cepet-cepet berangkat. Wingi dawa umure. Mbah kula kali niku siap kafan, umur 80 lebih. Dua-duanya mudin wanita. Ya, di kampung sana di Gresik sana itu. Itu koyok wis siap ya Allah. Wis tak siapi kain kafan sesuk ben. Nanti eling buka lemari, ya Allah kafanku. Jadi eling terus eling pati ngoten akhirnya. Nah. Jadi kalau sudah hal seperti ini menjadi cara yatfanuna mautahum mulai tabirun yang menjadi hati rusak itu tahu itu mati akan dialami tapi tidak mau untuk mencari pelajaran darinya. Aila yatadakkaruna lil maut tidak mau mengingat mati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna jaminhu fama batahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama batahu asyaddu minhu. Kehati-hatian kita. Ini adalah apa? Perantara jalan kita ke akhirat itu pasti mati. Kubur ini adalah tempat yang pertama. Nah, ketika sampai di sana, ya tabirun, ya Allah, sesuk apa iki mati ya. Iku dadaan mati enggak bisa ngopo sesuk. Mikir akhirnya Pak. Ibadah. Akhirnya menjadi hidup. Nah, di ayat tadi yang disampaikan juga ngoten. Salah satu yang menjadi penyebab ini adalah yufsida fiha yulikul hatta wa nasla, anak turunnya, kemudian kehidupannya ketika di dunia nggak kerusakan saja. Walaupun itu sifat dasar manusia dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 30 dulu kan ngaten. Liyufsidu fiha wa yasfikut dima. Nah, itu 6 hal di Syekh Hasan Al-Basri. Saya tambahkan disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, Ghazali itu menyampaikan juga tambahannya yang menyedihkan jadi petengnya hati. Mengetahui kewajiban hak Allah walai amalun tapi nggak dilakukan. Nanti yang nomor 6, 7 berarti. Jadi tahu sholat itu wajib tapi nggak dilakukan. Yang ke-8 tapi Imam Ghazali yakin percaya kali sunnah Rasulullah Muhammad SAW tapi tidak mau untuk menjalankan sunnahnya. Sunnah ini wis bahkan ngapunten ada kalimat bid'ah ngaten nggih. Kalau tidak bisa guys, kula cara ilmu orang awam menengahi, pasti kita khusnudon, pasti orang itu punya dasar. Jadi kalau kita itu mudah memvonis orang, paling boten kita tanya dulu. Kalau dia punya dasar ya sudah kan. Jangan sampai kita memvonis orang lain. Nah kemudian yang ke-9 dari Imam Ghazali tahu yang namanya barang haram itu harus dijauhi, tapi malah makan barang yang haram. Nah, ini rusak, bahkan hati menjadi mati. Itu diantaranya tambahan dari 6 hal Syekh Hasan Al-Basri, saya tambahkan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kitab Tanwirul Qulub. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Penguat lagi di sini sampaikan. Dalam hal apapun yang kita sama-sama untuk menguatkan apa, apakah diri kita masing-masing, apakah berkaitan dengan keluarga kita. Harapan bersama di ayat ini kulon jenengan ngantisipasi apa yang menjadi kerusakan ini harus dijaga. Yang pertama menjaga adalah aqimus sholat. Mari kita tegakkan sholat. Ketika kita menjaga sholat kita, nanti hidup kita akan dijaga oleh Allah.
Ketika kita mampu menjaga sholat kita, anak turun kita akan dijaga ekonominya, dijaga pendidikan ilmunya, dijaga masa depannya, jodohnya, akan ditata oleh Allah. Surah Al-Kahfi, Allah tahu. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak itu perhiasan dunia. Dan Allah menyampaikan di ayat itu, wal baqiyatus sholihatul khairu inda rabbi. Amal baik yang kekal, yang langgeng, itu yang baik di hadapan Allah, yang paling di hadapan Allah. Dan kalau panjenengan ini ujian kalau panjenengan sama-sama, karena pada zaman-zaman modern ini ujian berat ada di media sosial. Situs yang ada di internet, kemarin saya dapat dari Dinas Kominfo, itu situs yang bergabung untuk yang suka sejenis, itu Jawa Timur sudah lebih dari 2000. Itu yang gabung, Pak. Jadi yang suka sejenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kemudian judi online, ini rusaknya generasi nanti ini, kan fase 1 nanti ada rusak. Judi online itu banyak diikuti anak-anak SMP dan SMA. Kominfo bingung. Padahal niku masalah pada di Kominfo. Iki malah anak SMP Jawa Timur niki. Saya kemarin ketemu sama langsung di Kominfo Jawa Timur, datang ke sekolah. Sehingga harus datang ke sekolah itu. Judi online. Sehingga slot-slot yang ada itu dipakai mereka. Lah, kalau sudah ilmu digunakan, dia menjadi rusak hatinya, masa depannya rusak semuanya. Pada orang tua sudah menata, ngasih barangnya halal, tapi lingkungannya bisa merusak. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu bersih suci. Fa'abawahu yuhawidani ayunaswironi ayumajisani. Bapak ibunya, bapaknya, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudian, Nasrani atau masih Majusi. Artinya bahwa ada faktor pendidikan. Ini salah, rusak. Pendidikan sudah, halal sudah, tapi lingkungan rusak atau rusak. Yang diantisapi. Yang kedua, pinjol. Pinjaman online. Ini paling banyak adalah anak-anak SMA dan kepala rumah tangga dalam kategori yang punya penghasilan. Ini yang informasi dari Kominfo. Apalagi yang tidak punya penghasilan. Nah, saat ini buka semalam langsung ketika websitenya keluar langsung tawaran pinjaman berapa puluh juta online. Lo ini tidak kuat imanin apa kakek nombor tok ngeten, Pak. Nah, ini nombor syaratnya kan mudah sekarang itu. Apa syaratnya? Hanya foto KTP, selesai. Secara syariat itu tidak syar'i. Tidak syar'i, kenapa? Tidak ada transaksi, tidak ada saling ketemu, tidak ada perjanjian, tidak ada akad secara langsung, itu tidak sah. Tidak sah. Sehingga secara hukum akan menjadi kuat. Nah, mulai saking menikah, gimana yang harus kita lakukan di sini? Dalam ayat Allah, wallahu la yuhibbul fasad. Itu yang membuat kerusakan dan Allah tidak suka orang yang membuat kerusakan. Aila yardo, tidak ridho dengan apa yang terjadi. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzah bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bitsal mihad. Ini sudah seperti itu, sama dengan orang itu akan mengambil masang tiket untuk menjadi penghuni neraka. Dan ini sing yang jadi hal yang napa niku membahayakan. Ini kalau niki wau atas beberapa sumber yang harus saya sampaikan, apa saja yang dilakukan dan neraka itu untuk siapa saja. Di antaranya pertama neraka. Karena ini dikatakan jahanam, neraka yang paling dasar. Yaitu dihuni oleh orang yang percaya adanya zat yang menguasai alam ini dan menciptakan dia, tapi dia tidak meyakini zat itu. Allah misalnya nggak percaya Gusti Allah. Jadi hidup itu sampai naik dewi. Hukum di yang namanya di orang-orang Barat, aduh, ada orang misalnya ketika ganggu orang kan tidak ada yang nolong, Pak. Itu haknya orang. Kalau kita nolong mereka, dia nggak terima, itu bisa dihukum. Itu di luar negeri itu. Jadi orang mau kelai tengker apa? Ini kita lihat kok. Ketika mau misa atau kita itu malah kena. Orang di sana kalau sudah hak asasinya
ngapunten, orang yang tidak pakai busana pun itu haknya. Jadi kalau dia ganggu, yang ganggu malah kena, ngiling no, malah kena dia. Nah, itu nih. Hukum yang sudah seperti ini, tahu itu sesuatu yang nggak baik, kemudian hanya dilihat saja, ini tergolong orang fina di jahannam. Yang kedua, narun jahim. Di mana? Untuk siapa itu? Untuk orang yang sombong dan dolim. Jahim, sombong dan dolim. Ini bahasa orang Jawa ngeten. Suki sombong sih mendingan. Iki melarat sombong. Itu saya ngatakan, pinter sombong sih mendingan. Dipadir kok oleh, tapi kita kan kata pinter sih mendingan. Iki suka pinter sombong. Dolim lagi. Nah, dolim dalam kategori bahwa ngani ngoyo. Tidak harus fisik, tapi bisa jadi dolim dari segi apa? Kebijakan, pimpinan kepada bawahan, tegel ke bawahan nih. Kebalikannya, si bawahan ke atasan, ya bisa jadi dolim. Dan sekarang sulitnya bukan main, karena sudah pelanggaran terstruktur, sehebat apapun orang itu, kalah. Kalah. Saya pernah jadi saksi di pengadilan, diminta seseorang karena berkaitan dengan hak waris. Jadi orang mengambil hak waris tersebut, yang mengaku mengalihkan nama dengan wajah orang yang beda, tanggal lahirnya, macam-macam lah. Padahal saya kenal orang itu, memang dia mu'alaf, karena saya memang ngerawat beliau, mu'alafnya sampai sedo. Orang Cina, ilmunya pas-pasan, yang punya pom bensin SK itu. Itu mu'alaf dari 9 saudaranya, dia Islam. Jadi ketika datang itu coba, saya mandikan. Kemudian sudah selesai, dia ke makam, saya talkin. Ketika terjadi seperti ini, hiruk pikuknya, repot sudah, karena upaya. Ada orang yang memang mengaku sebagai istrinya, akhirnya gugat. Nah, saya sampai pada orang yang pembelanya, Pak, jenengan ini loh, tahu dia salah, kenapa gugatan itu? Jenengan tahu dia salah, kenapa kok sampai harus membela dia? Salah. Nanti di akhirat itu bahaya loh itu. Nah, teman. Apalagi ngamuten, ketika mau jadi saksi saya disumpah Quran, Pak. Quran diangkat ini. Di atas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, waduh. Demi Allah nih Pak. Niki Quran, Pak. Ini kapan orang jadi saksi palsu itu nopol. Bahaya kedua adalah pejabat disumpah semua pakai Quran. Naudzubillah min dzalik. Makanya Umar bin Khattab ketika ditunjuk sebagai khalifah, yang diucapkan pertama kali adalah lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Kenapa ya Umar? Bahaya, musibah bagiku musibah. Kenapa musibah? Khawatir apa aku amanah. Mengemban pengganti Rasulullah sudah luar biasa, kok saya jadi pengganti. Umar waktu itu. Cetak Abu Bakar, Islam Putra Umar, maksud saya. Abu Bakar, Umar. Dia merasa dulu menjadi musuh besar Islam. Kok menjadi khalifah? Ya Allah. Dan luar biasanya ngapain? Untuk saya tambah, untuk minta dari ini. Sayyidina Umar niku kan, saat niki makamnya dekat dengan Rasulullah. Pak. Abu Bakar kali ini Sayyidina Umar. Orang menjadi musuh dulu orang Islam itu kan. Ketika seto itu nyurati, mau seto nyurati. Jadi kalau wasiat ngajukan kepada Siti Fatimah Zahra. Sesuk kalau saya meninggal tolong dimakamkan dekat Rasulullah. Pertama ditolak pertama itu. Minta lagi dengan sangat. Saking cintanya sama Rasulullah, tolong dekatkan jasadku dengan Rasulullah. Jadi saking cintanya, sampai cinta ngotot jasadku, ingin menghidupkan hati agar tidak rusak, kecintaan diperbesar sehingga apa? Muncul kebaikan yang banyak. Jadi kalau disampaikan Imam Ghazali ditambahkan, yakin percaya pada Rasulullah tapi tidak mau menjalankan sunnahnya. Apalagi kalau kita itu apa? Menyalahkan orang menjalankan sunnah Rasulullah. Itu yang jadi luar biasa. Musibah besar itu dunia akhirat. Karena banyak orang itu hanya butuh cinta saja, tapi masuk surga tanpa hisab. Hanya karena cinta. Nah ini malah sudah ngamalkan, yo dikir wirid malah ngaten. Nah kan yo nopo ngaten. Nah ini hadir rahimakumullah berkaitan dengan apa yang telah lakukan ittaqillah akhwatal izzah. Bertakwalah kepada Allah, ambil untuk mendapat kemuliaan. Kul lillahi izzatu jami'ah. Fatir 9 dan 10.
Falillah izzatu jami'ah. Bahwa wal amalus sholihu. Itu mesti ayat 30. Falillah izzatu jami'ah. Depannya adalah depan supaya ngapunten, nanti lihat. Dari ketemu wal sholih wal yafau. Bukakan. Karena apa? Karena itu untuk mendapatkan kita kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat ngapunten biar enggak salah ya, surat Fatir ayat 9 kali 10. Ya, digitalnya saya buka. Kan dikatakan di sini kalau Al-Quran, akhwatatul izzah, hamalathul anfaq wal hima alal amal. Untuk menguatkan kita, memuliakan hidup kita dengan mengambil hal-hal yang menjadikan hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang baik, dan beramal soleh. Rahmatullah. Selanjutnya sampai terbuka. Nek pun mengambil, menguatkan dengan ketakwaan, perbuatannya, maka Allah akan memberikan pengampunan atas dosa kita. Alladzi umira bil tiqai fahasbuhu kafihi jahannam wal bisal mihad. Jadi orang-orang itu akan mendapatkan kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia lakukan. Unsur Fatir. Ayat 10. Janji. Mangkana yuridul izzatu fadila izzatu jami'ah ilaihi yas'atul kalimut thayyibu wal amalus sholih yarfa'u. Ini adalah Fatir ayat 10. Barang siapa yang menghadiri kemuliaan, nah ini ayat ini akhadatul izzah, maka kita harus ngambil apa? Kemuliaan. Gimana caranya? Ilaihi yas'atul kalimut thayyibu wal amalus sholih yarfa'u. Kemuliaan milik Allah, maka kepadanya lah akan naik perkataan yang baik, kalimat thayyibah dan amal soleh. Ini akan yarfa'u, naik nang Gusti Allah. Makanya wirid kita, dzikir kita ini Bapak Ibu, yang akan salah satu menjadi sarana untuk naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikir, wirid, apa yang kita lakukan. Sebaliknya, walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Orang-orang yang makar, makrun itu bahasa Arab. Walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adzabun syadid wa makrun, orang yang makar, orang yang merencanakan kejahatan. Nah, wa makru ulaika huwa yabur, akan pasti hancur. Tapi biasanya orang yang makar, orang yang berbuat jahat itu biasanya suwe, Pak. Hancurin itu suwe gitu loh. Kita kan cepet ndang napa iku sehingga kerusakan ya Allah ndang. Tapi Gusti Allah, tak ciptano iki ben nguji kamu seberapa besar kamu iman kepadaku dan mau berjuang untuk menjauhkan diri dari kemungkaran itu. Ujian niku Allah dawuh di Al-Qur'an. Nah, bahwa orang beriman tetap akan aku uji, kata Allah. Nek pun ngeten hadir rahimakumullah, napa? Jahannamu wala bisal mi'at al-farashu hiya wa man yashtari badi'un nafsahu ayyata'ula fi ta'ati. Jadi orang-orang yang nanti beriman pada Allah akan menjadikan dirinya taat kepada Allah. Ibtigha'a mardhatillah, akan memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan sama-sama mengerti kita tentang hal ini sama kehati-hatian, maka kita akan menjauhkan diri dari hal-hal yang benci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun niku wau adalah neraka jahanam yang ketiga. Al-Khutamah, neraka Khutamah. Ya. Siapa Khutamah itu diperuntukkan? Orang yang mau mengumpulkan harta tapi medit. Medit, Pak. Orang yang mau mengumpulkan harta tapi medit. Yang keempat, neraka Sa'ir. Siapa penghuni? Orang itu seneng ngelakoni dosa tapi beriman. Iman tapi seneng nglakoni dosa. Bahasa kasare, gue dosa tobat maneh, dosa tobat maneh, iman dosa. Salat itu lho. Jadi kan ada seseorang yang disebut Ustad.
Dosa. You know, penting sholat toh. Bahaya nih Pak. Ini kata-kata yang bahaya itu. Terus you know itu dosa. Tapi penting sholat. Ojo ngono ngaten bahasanya itu. Jangan. Ini ada lagi di YouTube itu ada. Akhirnya rame tadi dalil orang-orang itu. Bener Ustaz ini kayak ini. Dosa. Jadi you know, nyolong simpen ini sholat. Disalah itu Pak bahasanya. Nah, ya caranya dan sholat akan kita jaga. Yang kelima neraka sakor. Ini sakor itu adalah orang neraka yang paling atas, Pak, paling atas. Nah, ya. Corong itu dia itu sudah tidak beriman. Ya. Bahasanya kapan kitab itu dia tidak mau beriman, meyakini tidak beriman, meyakini perintah kunci Allah, tapi dia melakukan dosa dan membenarkan dosa itu. Di dalam kitab ini sakor itu yang paling atas, paling gak ketok. Tadi gak ketok umepe. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lupa dalam sholatnya. Ada dua tafsir, lupa sholat itu adalah orang itu tahu kewajiban sholat tapi dia tidak melakukan. Tafsir yang kedua, ketika sholat melupakan Allah. Nah, kalau ini sudah kita bahas. Saatnya orang itu sholat minimal ketika sholat Allah sudah menggapai tangannya mendapat kemuliaan. Walaupun kita sholat iling dunyo. Nah, tahun. Niku saya dulu mengaji ini disampaikan juga oleh Habib Cah. Niku bunuh-bunuh umat. Neraka itu tetap soro. Nah itu diperintah mereka bagi orang yang ladina an sholatihim sahun. Orang yang melupakan sholatnya. Tapi kalau panjenengan bersama-sama menjaga minimal niki rahmatullah. Yang pertama, tetap kita jaga ibadah karena cara kita agar hidup hati kita. Yang kedua, hidupnya hati dengan cara hadir majelis taklim ini kan yang menjadikan gelapnya hati menjadi matinya hati. Yang kedua niku ibadah, yang pertama ibadah, yang kedua mendatangi taklim. Yang ketiga adalah berteman dengan orang yang soleh. Yang keempat, iling pati. Yang kelima, yakin bahwa di akhirat itu ada kehidupan lagi. Itu ya, kita nasoi. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah majelis ilmu, yang ketiga adalah kumpul dengan orang yang soleh, yang keempat adalah iling pati, yang kelima adalah yakin kalau nanti sesudah akhirnya dunia itu ada kehidupan baru di akhirat. 5 ini yang menyebabkan orang itu hatinya menjadi hidup. Nah, kebalikannya yang 6 tadi dan saya tambahkan 9 dari Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai penutup saya, apa yang sudah sedikit kita bahas ini, Allah memberikan kita cara, Allah memberikan kita satu solusi atas apa yang diberikan yang terjadi kepada hambanya. Dengan apa? Mengedepankan ampunan. Allah itu besar ampunannya, lebih besar kasih sayang dibanding adabnya. Itu yang pertama. Sehebat apapun dosa itu selama dia ingin mengakui salahnya dan ingin minta ampun kepada Allah, saya akan diampuni oleh Allah. Ibadah lagi, catat lagi, dosa lagi, catat, ibadah top lagi, hapus lagi, terus seperti itu. Nah, hingga lebih cepat ampunanku, kata Allah kepada malaikat. Kemudian jenengan bersama-sama nopo ridhani Allah itu tidak harus dengan cara kita belajar, tapi ridha Allah itu bisa jadi dengan datanya musibah. Dengan musibah kita terima, akhirnya ridho lama kita. Contoh kecil mawon, jenengan itu suatu saat itu balik-balik ngeluh mawon, balik-balik cekot-cekot. Tapi ketika sering kayak gitu akan jadi biasa. Jawab sampean, tensiku 140. Nah, Bapak wingi yo ngono. Akhirnya sudah iso ngatasi, bisa ngatasi. Tapi aku kuat kok. Salat ngantek yo iso. Akhirnya 140 lagi. Betul masalah, jadi biasa itu. Ini yang saya katakan bahwa ridha Allah akan tertutup pada kita ketika kita juga diberikan cara dengan diberikan cobaan musibah. Ketika kita sakit apapun yang kita gula sampean piro gulaku 400. Tapi alhamdulillah saya iso ibadah. Jadi 400 saya kuat mau ibadah. Si sakit mau ibadah. Akhirnya apa? Petang itu tidak jadi masalah bagi dia. Wis gak apa-apa, aku dari Gusti Allah gak apa-apa kayak sakit, tapi aku iso ibadah. Akhirnya seperti itu solusinya. Nah, ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri manusia tadi karena
6 hal yang saya sampaikan itu yang harus panjenengan dapat ketika ibadah agar Allah menjaga dari hal-hal yang menjadikan hati kita menjadi mati dan rusak. Semoga Allah memberikan kemudahan, kemuliaan kepada kita dan juga menjadikan kita senang dan cinta Al-Quran, dan semoga nantinya kita bersama mendapat syafaat Allah dan syafaat Muhammad dan syafaat Al-Quran. Hadihin adu salihah Al-Fatihah. Kita tutup dengan doa sama-sama. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Quran menjadi hujjah kita, menjadi penolong kita, syafaat kita hingga kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salah dan dosa, ngapunten kati ikhlas. Akhirul kalam, berdoa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.